Alhamdulillah العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyesuaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.
Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan selain Allah. Sesungguhnya, jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Ferdi dan Mas Alvan yang setelah memimpin tilawah pagi hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertatap muka ya, teman-teman semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, kita tadi sudah tilawah ya. Selamat datang Mas Derajat yang baru bergabung. Gimana kabarnya Mas Derajat? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Nah, kita tadi tilawah ayat 60 surah An-Nisa ya sampai 65. Nah, dari terjemahan yang disampaikan oleh Mas Alvan tadi, mungkin teman-teman bisa menyampaikan hikmah ya, apa yang dapat diambil dari tilawah kita bersama tadi. Silakan teman-teman yang memiliki pendapat, boleh langsung buka mikrofon atau raise hand. Ada? Silakan. Cek Ustaz, kenapa Ustaz? Oke, saya ulangi ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pendapat terkait dengan hikmah ya, yang dapat kita ambil di tilawah bersama tadi, silakan teman-teman. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari tilawah bersama tadi? Yang memiliki pendapat silakan. Boleh membuka mikrofonnya atau raise hand. Ada? Dari Mas Derajat mungkin? Kalau nggak ada saya tunjuk satu-satu. Dari Mas Derajat dulu. Silakan Mas Derajat. Ya Ustaz, tadi itu surah Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Surah An-Nisa ya, ayat An-Nisa. 60 sampai 65, halaman 88. Ayat 60 ya Ustaz. Ya, 60 sampai halaman 60. 88, betul sekali. Ayat 60 sampai 65. Ya. Hikmah. Mungkin ada satu ayat yang saya ambil Ustaz di ayat ke Ya, silakan. berapa ini? 1, 2. Ayat 62. 61 ayat 61 yang artinya bila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Di sini bisa kita ambil satu pelajaran bahwa hukum yang berlaku di di dalam kehidupan manusia, khususnya yang berlaku untuk kita, itu diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, di sini hukum tersebut kan dicantumkan bahwa
manusia itu diatur pedomannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin seperti itu Ustaz, yang dapat saya ambil. Ya, betul sekali ya. Bagus sekali Mas Derajat. Ya, pedoman hidup seorang muslim, ya ini Quran dan Sunnah. Maka kita harus patuh atau tunduk mengikuti aturan tersebut. Ini baru datang teman kita Mas Alif. Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Betul yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi ya. Nah, ada hadis yang berkaitan terkait dengan hukum atau pedoman hidup kita ya. Ini Quran Sunnah seperti yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi. Nah, bagaimana sikap kita terhadap aturan tersebut ya? Tadi sudah jelas sekali ya, kita maka harus tunduk atau patuh. Ada hadis yang mengatakan tunduknya dalam keadaan seperti apa ya? Saat engkau susah, senang, ya sedih, bahagia, terus malas, tidak suka, ataupun dalam keadaan lainnya gitu ya. Jadi semua keadaan maka kita harus tunduk dan patuh gitu ya. Nah, itu konsekuensi dari dari kita mengikuti aturan tersebut gitu ya, dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Mas Derajat. Barangkali ada yang lainnya, mungkin dari Mas Alvan atau Mas Alif, Mas Bedi juga boleh. Ya, setelah kita tilawah tadi surah An-Nisa ayat 60 sampai 65. Apakah ada? Saya Ustadz. Silakan Mas Bedi. Jadi di ayat 64 sampai 65 itu Allah kembali menegaskan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati oleh umatnya, bukan untuk dijauhi apalagi diperangi. Nah, alangkah lebih baiknya jika mereka atau kaum munafik itu menyadarinya dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil meminta ampun kepada Allah dan meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan bagi mereka kepada Allah. Allah pasti ampuni mereka. Itu Ustaz. Jadi dari sini tuh di ayat 64 sampai 65 Allah kembali menegaskan kepada kaum manusia bahwa Allah mengutus Rasul itu menjadi panutannya Ustaz, untuk ditaati, bukan untuk diperangi. Itu kembali ditegaskan karena pada zaman dulu kan banyak orang-orang yang memerangi Rasul Ustaz. Rasul. Maka Allah tegaskan di surat tersebut Ustaz, ayat tersebut, ayat 64 sampai 65. Sekian Ustaz. Betul sekali ya, yang disampaikan oleh Mas Bedi, ya Rasul itu ya diutus Allah ya kepada umat manusia untuk ditaati, bukan diperangi. Nah, itu mempertegas lagi tadi ya, karena Nabi atau Rasul itu membawa sebuah ajaran, maka kita harus mengikuti ya, dengan keadaan yang berbagai macam gitu ya. Jadi tidak ada pengecualian. Maka kita sebisa mungkin, sekuat mungkin harus mengikuti tersebut ya. Karena apa? Ya memang godaan dalam melakukan perintah tersebut itu sangat besar gitu ya. Ini digoda oleh setan. Baik, itu tadi hikmah yang dapat kita ambil ya. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang tunduk dan patuh terhadap ajaran beliau. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan terkait, mungkin saya akan memberikan pengarahan ya, atau membimbing tugas akhir, gitu ya, tugas akhir. Nah, sebelum saya memberikan bimbingan nanti, nah, apakah teman-teman sudah mengerjakan tugas tersebut? Gitu ya. Saya ingin bertanya Mas Alif terlebih dahulu, gimana progres tugas akhir
dari mata kuliah ini, Mas Alif? Sampai mana? Bisa diceritakan, silakan. Iya, Ustaz. Untuk tugasnya Alif masih sampai kerangka, Ustaz. Yang Alif kirim di LMS di TM awal itu, Ustaz. Masih di kerangka ya. Kerangka. Oke, bagus. Mas Alif sampai kerangka. Kemudian berikutnya dari Mas Alvan. Sampai mana Mas Alvan? Sambil saya cek LMS-nya ya ini. Silakan Mas Alvan. Masih sampai pengumpulan jurnal yang mirip-mirip, Ustaz. Oke, berarti kerangka sudah selesai ya itu Mas Alvan? Kalau hanya kerangka insya Allah sudah. Kerangka sudah. Berarti yang judul dan kerangka itu kemarin saya asinkronuskan di pertemuan 2 ya. Hari ini nanti akan saya bimbing terkait pengembangannya. Jadi Mas Alvan ini sedang memperkaya untuk kajian pustakanya ya berarti. Iya, Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah ini yang mengumpulkan 7 ya dari 9. Ada yang sudah, ada yang belum. Baik, nanti kita akan coba bimbing ya. Berarti belum ada pengembangan lagi ya, Mas Alvan ya. Intinya sama baru sampai Iya, Ustaz, sama kerangka ya. Mas Alif. Oke, Iya, Ustaz. alhamdulillah. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya. Berikutnya Mas siapa ini? Mas Berdi. Oke. Mana Mas Berdi? Saya masih bingung, Ustaz. Di sini kalau saya mengambil manajemen waktu siswa, di sini hanya sedikit, Ustaz, siswanya. Terus di sini juga ada yang menarik perhatian saya. Itu ada salah satu siswa, itu dia dari kelas 1 sampai sekarang itu selalu peringkat ke-1, Ustaz. Itu menjadi perhatian saya. Niatnya saya mau memperdalami cara belajarnya dia bagaimana, Ustaz. Tapi kalau cara analisis cara belajar kan harusnya ini ke kualitatif. Jadi saya lagi memperdalami kualitatif itu, Ustaz. Oke. Intinya sudah ditulis sampai mana, Mas Berdi? Itu kan rencana yang akan Saya dilakukan. Belum Nah, nulis dia, ya? Ustaz. Saya Kerangka masih juga belum. bingung di judul. Saya masih bingung di judulnya, Ustaz. Apakah saya mengambil yang kualitatif ini atau survei manajemen waktu siswa itu, Ustaz, terhadap hasil belajar ataupun cara belajar siswa gitu, Ustaz. Saya masih bingung. Oke. Kalau saya mengambil survei di sini siswanya hanya 6, Ustaz. Di RT saya hanya 6, Ustaz. Kalau saya ambil keluar takutnya saya kurang paham tentang siswa-siswa yang di daerah luar itu. Oke. Itu sebaiknya bagaimana? Ya, nanti kita akan bimbing ya sebelum teman-teman memilih judul ya. Itu Mas Berdi. Baik, nanti saya akan memberikan pengarahan umumnya dan nanti teman-teman akan mencontoh ya dari kerangka yang atau arahan umum yang saya berikan itu. Gitu. Harapannya seperti itu ya. Oke, berikutnya Mas Sudarjat, sampai mana Mas Sudarjat? Iya, Ustaz. Sama kayak teman-teman yang lain juga masih kerangka awal. Namun ada sedikit penulisan di bab 1 di pendahuluan itu sebagai dasar daripada penulisan semuanya. Itu ada beberapa yang menurut saya penting saya tulis duluan. Oke. Baik. Jadi sama ya kayak teman-teman ya. Nah, ini baru datang teman kita Mas Alvin Bushro. Gimana kabarnya Mas Bushro? Halo, tes Mas Bushro. Oke. Nampaknya terkendala ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, hari ini saya minta tolong ya teman-teman, kita memiliki waktu yang terbatas. Nanti
silakan dicatat dan nanti silakan ditentukan judulnya ya. Nah, baik, saya akan coba share screen ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman catat. Apakah sudah nampak ini? Mas Alvan, Mas Bati? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Semoga tulisan ini bisa ya. Ini saya dua layar ya ini. Ada kolom kiri, kolom kanan. Kolom kanan ini pekerjaannya Mas Alvan. Mas Alvan ini baru membuat, ini bukan kerangka ya, tapi template ya. Nah, begitu. Nah ini ya. Nah ini harusnya nanti yang ditulis oleh teman-teman. Ya, oke, baik, saya akan memulai dari judul. Ya, suara saya jelas ya teman-teman? Jelas, Jelas. Ustaz. Oke, sekarang membahas tentang judul. Ya, saya mengambil contoh dari Mas Alvan Rizky, konsep manajemen pendidikan di SD Islam. Nah, ini kalau judul ini itu terlalu luas ya. Nah, seharusnya ini bisa dipersempit ya dengan apa begitu ya. Misal judulnya diganti dengan studi kasus manajemen ya, pendidikan di SD. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Mengapa saya studi kasus? Kalau manajemen pendidikan ini kan umum kemarin ya. Namanya manajemen itu memanage ya. Ini ada perencanaan. Ada apa tadi? Apalagi teman-teman masih ingat? Setelah perencanaan apa? Tes. Mas Darsyad ingat? Mas Busro? Mas Ali? Organisasi. Ya, pengorganisasian ya, organisasi. Ya, singkat PO. Terus setelah organisasi apa? Pelaksanaan, lalu yang terakhir itu ada pengawasan, Ustaz. Oke. Controlling ya, actuating dan controlling ini. Jadi perencanaan sekolah tersebut seperti apa? Gitu. Intinya ini yang nanti disurvei oleh Mas Alvan. Aspeknya apa saja? Nah, ini saya kurungkan ya. Apa saja yang di POAC kan? Bisa aspeknya, bisa pengajaran, bisa kurikulum, ada enggak perencanaan kurikulum, ada keuangan, ada asesmen, ada sarana, prasarana, ya. Ada apa lagi, teman-teman? Silakan, bebas. Tes. Silakan teman-teman. Setelah pengajaran apa aja aspeknya kemarin? Yang materi kemarin loh. Apa? Evaluasi. Ya, evaluasi. Evaluasi masuk asesmen ya. Evaluasi belajar atau evaluasi apa itu? Evaluasi belajar asesmen. Masuk asesmen, Ustaz. Ya. Selain itu apa saja yang dikelola di sekolah? Yang direncanakan program kerja ya. Program kerja. Apa lagi? Komite kan juga perlu di manajemen. Apalagi silakan teman-teman. Manajemen pengelolaan siswa banyak ya. Nah, teman-teman silakan nanti bisa dipilih aspeknya diperkecil. Ya. Bisa pengajaran saja yang disurvei atau kurikulumnya saja biar enggak terlalu luas. Bagaimana Ustadz kalau saya memilih ini semua? Ya boleh-boleh saja ya, sah-sah saja. Namun yang ditampilkan di judul itu cukup studi kasus manajemen pendidikan.
di SD Siti Khadijah. Gitu aja. Bukan konsep ya. Kalau konsep ini nanti kan teori metode apa yang diteorikan di situ, nanti malah bingung teman-teman. Seperti kasus. Atau judulnya diganti survei manajemen pendidikan, atau judulnya diganti dengan survei atau mungkin studi kasus ya manajemen pengajaran di SD Siti Khadijah, boleh dipersempit ya, jadi aspek belajarnya saja, pengajarannya saja gitu. Kalau ingin melakukan semuanya boleh ya, boleh. Nah, saya ingin menunjukkan di sini ya teman-teman, abstrak itu ada apa saja. Masih ingat abstrak isinya ada apa saja? Ada tujuan, Belum ada itu. ada penelitian, ada hasil. Oke, kita coba tinjau dari contoh artikel ini ya, Mas. Tadi betul, tadi ada bagian yang betul ya. Kita urutkan. Yang pertama kalimat ini ya, sampai dengan ini. Ini adalah namanya apa ini? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya apa ini? Coba ini Fakta. Teman-teman baca ini apa ini isinya? Kalimat apa ini? Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan kurikulum 2013 dengan menitikberatkan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Sejak diterapkan kurikulum tersebut, lembaga pendidikan lebih fokus pada implementasi pembentukan karakter. Akan tetapi evaluasi pelaksanaan pembentukan karakter belum banyak dilakukan. Apa ini namanya, Mas? Mas Pedi menyebut fakta. Ada pendapat lainnya? Teman-teman, silakan. Halo. Selain fakta, ada pendapat lainnya? Oke, karena nggak ada yang pendapat, saya tunjuk ya. Mas Berti pendapatnya fakta. Mas Alif pendapatnya apa ini? Masalah, Ustaz. Bukan. Apa? Masalah. Oke, betul. Ya. Masalah. Jadi yang pertama ditulis di kalimat pertama adalah masalah. Isinya apa? Betul yang disampaikan oleh Mas Ferdi, fakta. Nah, inilah lebih jelas kan ya. Jadi masalah isinya fakta. Apa yang dimaksud masalah? Masih ingat teman-teman? Saya tunjuk aja ya, karena nggak ada pendapat. Mas Alvan, apa yang dimaksud masalah? Masalah itu sesuatu yang bertentangan dengan kondisi yang diharapkan itu, Ustaz. Jadi seharusnya kondisinya ini seperti ini, tapi kondisinya itu salah. Nah, itu yang dimaksudkan masalah menurut saya. Oke, betul sekali. Jadi kondisi yang berbalik dengan yang seharusnya. Betul ya. Ini sangat jelas. Sejak diterapkan kurikulum di kalimat ini ya, lembaga pendidikan lebih fokus terhadap implementasi pembentukan karakter. Tetapi evaluasi belum banyak dilakukan. Nah, berarti ini kan kondisinya seharusnya dievaluasi, namun belum banyak dilakukan. Nah, ini namanya masalah. Nah, nanti itulah kalimat ini yang ditulis nanti di sini. Masalahnya apa? Gitu. Ini dalam menulis karang-karang seperti itu. Ya. Nanti Mas Alvan menulis masalahnya apa di sini. Siti Khadijah ini apa? Misal, saya menemukan masalah di pengajaran, gitu ya. Siswa merasa kurang tertarik. Nah, maka saya tertarik mensurvei tentang manajemen pengajarannya. Apakah guru di situ menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian mengajar dengan tepat, terus kemudian efeknya siswa tidak ngantuk. Kalau belum, terus berarti itu bisa nanti dihubungkan dengan pengelolaan yang tepat tadi. Gitu. Baik, setelah Ustaz, masalah, ya ada pertanyaan silakan, Mas Dajat ini namanya. Ya, izin bertanya Ustaz, untuk apa namanya, untuk selama ini sebenarnya
sedikit-sedikit saya paham untuk mengolah masalah atau meneliti masalah itu seperti apa, Ustaz. Namun yang saya amati di lapangan itu bisa jadi saya bingung untuk menarik kesimpulan bahwa ini masalah atau ini bukan masalah, Ustaz. Kalau dari Ustaz itu bagaimana cara menarik, oh ini ternyata masalahnya di sini dan bisa ambil, dan sebagai contoh kan ada ada yang digaris biru sama Ustaz bahwa itu adalah masalah ya Ustaz ya. Betul. Dan Yang saya blok ini masalah ya. Bisa terbaca ya ini? Atau saya besarkan? ada pertanyaan saya ya seperti itu Ustaz, bagaimana cara menarik kesimpulan bahwa oh ini ternyata masalah yang harus diselesaikan dan teorinya itu seperti ini kayak gitu Ustaz. Terima kasih. Oke, baik. Nah, teman-teman, ya bagaimana cara memilih masalah? Ya, tentunya hal itu berkaitan dengan urgensi. Ya, apa yang dimaksud urgensi? Urgensi itu ya mengharuskan segera untuk diselesaikan. Itu yang namanya urgensi. Misalnya ya, saya tidur di misalnya ya kondisinya Mas Derajat ya, saya tidur di teras rumah itu nggak masalah sebenarnya, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagi orang lain menimbulkan masalah, gitu ya. Tidur kok di teras nggak di dalam kamar, gitu ya. Itu kalau sudut pandangnya Mas Derajat terhadap dirinya sendiri itu nggak masalah. Tapi kalau orang yang melihat, wah tidur kok di teras nih, apakah nanti malam nggak kedinginan, nggak digigit nyamuk, ya itu kan masalah. Gitu. Nah, kalau yang melihat orang lain itu menjadi masalah, ya berarti yang melihat ini perlu konfirmasi ke yang tidur tadi, gitu ya. Misal saya nanti melihat di rumahnya Mas Derajat tidur di teras, saya tanya, kamu tidur di teras nggak digigit nyamuk? Enggak. Kamu tidak kedinginan? Tidak. Ya berarti itu tidak masalah. Ya. Nah, berbeda ketika teman-teman Mas Derajat tadi tidur di teras, kemudian kondisi kesehatannya ini nggak kunjung fit, misal kok sakit-sakitan gitu ya, 1 hari sakit flu, nanti sembuh 3 hari berikutnya sakit kepala gitu. Nah itu berarti masalah gitu ya. Dia tidak menyadari bahwa itu masalah. Mas Derajat sendiri yang merasakan itu dan tidak pula menyadari. Nah, itu tidak dianggap sebagai masalah. Maka itu ya yang namanya urgensi. Urgensi itu kalau tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan dampak atau efek yang lebih besar. Misalnya ya contoh sederhana, saya melihat teman-teman siswa saya di kelas ini banyak yang duduk di atas meja. Dari 10 siswa, 7 siswa ini suka duduk di meja, gitu ya. Nah, di sisi lain saya menemukan ya ini masalah, gitu ya. Saya sebagai observer itu masalah. Mengapa? Karena itu adalah perilaku yang tidak tepat, gitu ya. Kalau ini dibiarkan, nanti akan menjadi kebiasaan buruk bagi siswa. Kalau itu kebiasaan buruk dianggap hal biasa, maka nanti siswa akan tidak peka. Nah, itulah namanya urgensi. Itu ya. Sebenarnya nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau nggak diselesaikan ini akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau tidak segera diselesaikan, nanti bangku tersebut umurnya akan pendek ya, karena fungsinya tidak untuk duduk ya, terus digantikan dengan fungsi untuk duduk ya, maka itu umurnya akan pendek, cepat rusak. Yang seharusnya itu bisa awet sampai 5 tahun karena fungsinya salah ya, bisa aja nanti 2 tahun sudah patah ya, kaki mejanya, atau mungkin sudah rusak, sudah kotor, belum waktunya kotor. Nah, itulah urgensi. Maka itu menjadi masalah. Ya, jadi masalah itu tidak ada hal yang besar. Seperti ini ya. Saya menganggap evaluasi kurikulum, evaluasi pendidikan karakter ini penting. Ya. Tetapi faktanya belum banyak dilakukan. Nah, evaluasi ini kan untuk melihat ketercapaian ya. Kalau tidak segera dievaluasi, program hanya dijalankan kan tidak mengetahui apakah program itu efektif atau tidak. Gitu. Apakah program tersebut berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil terus kemudian tetap dilanjutkan,
ya berarti itu akan memboroskan program, ya, boros uang, boros tenaga, boros waktu dan lain sebagainya. Maka perlu dievaluasi. Nah, evaluasi ini nanti bisa untuk peningkatan menjadi lebih baik atau penghentian program karena dirasa tidak efektif lagi. Gitu. Maka ini saya pandang menjadi ini masalah yang saya anggap urgent. Maka di sini saya anggap ini harus segera dilakukan, gitu ya. Itu teman-teman. Itu logikanya seperti itu ya, Mas Darsyad. Mungkin ada klarifikasi, silakan. Ya Ustaz, berarti untuk pencarian masalah tadi yang dapat saya simpulkan adalah urgensi atau pentingnya masalah tersebut sehingga harus cepat diselesaikan untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih besar di kemudian hari. Begitu ya Ustaz ya? Betul, betul sekali Mas Darsyad. Betul ya. Jadi Mas Darsyad harus jeli melihat masalah tersebut ya. Di lapangan gitu. Masalah sepele bisa saja tidak jadi masalah ya. Tapi kalau itu dari sudut Mas Darsyad nanti efeknya menjadi lebih besar ya, menjadi bola salju ya, semakin lama itu dampaknya semakin besar, maka itu urgent untuk segera diselesaikan gitu ya. Itu. Misal terima kasih. ya betul. Ada lagi? Silakan. Maka ini nanti ditulis ya kondisinya. Berarti misal tadi masalahnya meja itu seharusnya digunakan untuk menaruh tas, alat tulis dan sebagainya. Namun faktanya digunakan tempat duduk oleh siswa. Itu nanti ditulis kerangkanya seperti ini ya. Nanti dilanjutkan oleh disesuaikan itu. Ini ya yang dinamakan kerangka karangan ya, tidak hanya ini. Ada lagi pertanyaan? Selain Mas Darsyad? Oke, kalau tidak ya kita lanjutkan. Setelah masalah ada apa ini? Kita lanjutkan ya bacaannya. Oleh karena itu ya, saya lanjutkan ini. Oleh karena itu pendidikan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter siswa sekolah dasar ya di Surabaya. Nah, apa ini? Kalimat apa ini, teman-teman? Tujuan dari penelitian dilakukan itu, Ustaz. Betul, betul sekali, Mas Bedi. Tujuannya apa? Karena ini adalah penelitian evaluasi, maka tujuannya untuk mendeskripsikan, gitu ya. Apa sih tingkat keberhasilan? Jadi tujuannya apa? Misal tadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab siswa mengapa kok duduk. Nah, bisa saja nih penelitian cuma menggali informasi, bisa aja ya, tidak menyelesaikan. Atau tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman siswa supaya duduk di kursi, tidak di meja tadi. Gitu. Nah, itu ya. Ini yang dimaksud tujuan tadi. Nah, tujuan tersebut ya biasanya disajikan ya di abstrak. Gitu ya. Maka teman-teman harus jeli dalam menulis tujuan. Misal tadi penelitian survei ya, pengajaran. Nah, saya melihat pengajaran kurang sempurna oleh guru tersebut. Nah, kemudian saya galilah aspek manajemen pengajaran di situ. Mulai dari perencanaan guru bagaimana, pengorganisasian materi, media, asesmen bagaimana oleh guru, kemudian bagaimana pelaksanaan pengajaran di kelas, saya observasi. Terus bagaimana evaluasi di situ. Nah, nanti lengkap POAJ ya. Wah. Maka di sini ditulis kalau tujuan survei pengajaran untuk menggali informasi ya berarti ditulis saja menggali informasi. Kalau tujuannya itu untuk memberikan sugesti atau saran kepada guru supaya mengajar lebih baik, maka ya ditulis di situ. Maka hal yang menjadi kekurangan disajikan nanti di hasil penelitian sesuai dengan tujuan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Setelah aspek tujuan nanti tinggal ditulis kalimatnya apa gitu ya. Nah, tujuannya. Langsung aja ditulis, nanti baru nanti digabung menjadi satu paragraf abstrak seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita lanjut ya. Setelah
apa ini? Oke, setelah tujuan kita baca lagi ya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluasi dengan menggunakan instrumen penelitian berupa lembar angket dan observasi. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling, yaitu memilih SD negeri yang berasal dari 6 kecamatan dari total 36 kecamatan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dari sumber data primer dan sekunder. Data hasil penelitian ini menunjukkan, nah berhenti. Ya. Ini apa namanya, teman-teman? Metode penelitian, Ustaz. Oke, betul ya, metode penelitian. Betul sekali. Siapa tadi, Mas Darsyad ya? Iya, Ustaz. Isinya ada apa saja di dalam metode ya. Kalau saya boleh urai ya. Ada jenis penelitiannya apa? B, ada subjeknya siapa, SD atau siapa. Kalau tadi subjeknya sekolah berarti ya sekolah. Kemudian partisipasinya adalah siswa berarti ya siswa. Jumlahnya berapa disebutkan. Setelah subjek, kemudian teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data. Kemudian setelah teknik pengumpulan data, ini C ya. Kemudian D, ini teknik analisis data. Ini perlu dijelaskan nanti di metode, diringkas saja. Tuh. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Hasil penelitian ini menunjukkan SD di Surabaya sudah melaksanakan pendidikan karakter. Sekolah sudah menjadikan pendidikan karakter sebagai visi sekolah dalam bentuk eksplisit dan implisit. Namun masih ada beberapa hal yang masih menjadi masalah dan harus diperbaiki, yaitu kerjasama yang kurang maksimal antar semua pihak, tidak adanya hasil capaian atau penilaian karakter, dan lingkungan yang kurang mendukung sebagai dampak dari pesatnya perkembangan teknologi. Nah, ini hasil secara ringkas ya. Nanti lebih detail disajikan. Berarti apa ini? Terakhir di abstrak. Silakan. Hasil dari penelitian, Ustaz. Oke, betul sekali Mas. Berarti ya, berarti hasilnya bisa dibuat apa nanti kalimatnya gitu. Itu ya, itu supaya terstruktur nanti. Ditulis aja ini masalahnya apa. Ditulis satu kalimat, tujuannya apa satu kalimat, metode apa, hasil apa ditulis satu kalimat. Baru nanti kalau sudah ditulis kerangkanya, baru dikembangkan nanti menjadi satu paragraf seperti ini yang enak dibaca. Itu teman-teman, nampaknya waktu sangat singkat ya. Saya harap pekan depan ya, bagi teman-teman silakan langsung membuat judul seperti yang saya instruksikan hari ini, kemudian membuat abstraknya ya. Pekan depan silakan nanti ditunjukkan hasil buat abstraknya ya. Ini kerangka langsung dikembangkan di dalam bentuk paragraf ini ya, satu paragraf. Nanti berikutnya akan saya bimbing lagi teman-teman dalam menulis pendahuluan metode hasil penelitian gitu ya. Ini hasil penelitian sampai nanti simpulan ya, dan daftar pustaka seperti yang saya tunjukkan ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada? Ini ada yang enggak masuk, Mas Amar, Mas Zanda ya, Mas Wahyu sama Mas Alvin. Saya minta tolong ya teman-teman untuk menghubungi ya. Nanti saya minta tolong di Japri hasilnya ya. Kalau nggak ada nanti saya akan hubungi sendiri gitu. Baik, kalau cukup silakan diteruskan ya. Harapan saya pekan depan sudah ada abstrak. Sambil nanti saya sampaikan materi apa ini
teori dari manajemen pendidikan. Sambil teman-teman buat, teman-teman sambil studi kasus gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham semua. Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan nanti dapat dikerjakan dengan baik. Baik, cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Sama-sama, Mas Alfan, Mas Dajat, Mas Alif, Mas Bedi. Saya tutup.